Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Putri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, materi, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Pertama, di sini kalian tahu nggak sih apa sih metodologi penelitian itu? Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Nah, lanjut aja. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Nah, pertama ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, dan juga tujuan dan manfaat penelitian. Lalu yang kedua, ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Dan yang ketiga, ada metode penelitian. Nah, pada metode penelitian, yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang akan diukur. Yang kedua ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Maksudnya itu data yang kita teliti itu harus benar dan valid, dan biasanya dalam penelitian kuantitatif, alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti itu dikembangkan dari jabaran variabel peneliti yang dikerjakan. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini kita akan memberikan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan. Dan biasanya kalau untuk skripsi kuantitatif, teknik pengumpulan datanya itu bisa berupa wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Di sini kita akan memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengembalian sampelnya. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, di sini kita akan memberikan penjelasan mengenai teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Dan perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data itu harus konsisten dengan jenis datanya. Dan biasanya untuk skripsi kuantitatif itu kita menggunakan program statistik, misalnya SPSS. Yang selanjutnya ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Tidak berbeda dengan skripsi kuantitatif, tentunya ada latar belakang dan tinjauan pustaka. Dan pada latar belakang itu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan juga tujuan dan manfaat penelitian. Lalu untuk di tinjauan pustaka itu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Nah, yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang akan diukur. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini kita akan memberikan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan, bisa berupa dokumentasi, tes, wawancara, atau observasi. Lalu yang ketiga ada penetapan responden dan informan penelitian. Maksudnya di sini kita itu harus memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang terakhir ada teknik analisis data. Di bagian ini kita akan memberikan penjelasan mengenai teknik analisis data yang digunakan. Dan perlu diingat lagi bahwa penggunaan teknik analisis data itu harus konsisten
dan harus sesuai dengan jenis datanya. Dan untuk di skripsi kualitatif itu biasanya menggunakan analisis komponensial, analisis tema, dan juga analisis taksonomis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama adalah landasan teori. Pada landasan teori, usahakan pustakanya itu terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Lalu, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Selanjutnya, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Dan landasan teori itu juga memiliki manfaat. Yang pertama, untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Dan yang terakhir, memperjelas masalah penelitian. Lalu untuk penulisan sumber catatan pun ada format dasarnya. Yang pertama, teks itu biasanya nama keluarga pengarang dan tahun terbitan. Lalu yang kedua ada nama pengarang teks dalam kurung tahun terbitan. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dan untuk format penulisannya itu dalam kurung Cons dan O'Donnell tahun 2008. Selanjutnya ada kerangka konsep. Apa sih kerangka konsep itu? Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara variabel X dan variabel Y yang akan diamati atau diteliti. Di sini ada paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Lalu, paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dan untuk selanjutnya ada perumusan hipotesis. Hipotesis sendiri dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Atau biasanya dalam penelitian, hipotesis itu diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Dan jenis hipotesis itu ada dua, yaitu tanpa arah dan berarah. Contoh hipotesis tanpa arah yaitu kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk contoh hipotesis berarah yaitu kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, atau bisa juga kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di sini terlihat perbedaannya antara hipotesis terarah dengan hipotesis tanpa arah. Apabila di hipotesis tanpa arah itu kita tidak mengetahui apakah kualitas audit itu berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Sedangkan jika hipotesis berarah itu ada dua dugaan, bisa berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Untuk hipotesis statistik itu dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol dapat diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel.
Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Sedangkan untuk hipotesis alternatif, itu lawannya hipotesis nol, yaitu adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Kalau untuk hipotesis nol itu menyatakan tidak ada, sedangkan untuk hipotesis alternatif itu menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Yang pertama, untuk hipotesis nol itu menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu menyatakan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Yang kedua, untuk hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu menyatakan adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Selanjutnya, untuk hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan untuk hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Bentuk rumusan hipotesis dibagi menjadi 4 macam. Ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif, dan hipotesis kausal atau sebab akibat. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh dari perumusan masalah hipotesis deskriptif yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Dan yang terakhir, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari keempat permasalahan tersebut, maka rumusan hipotesisnya, yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, produktivitas di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton per hektar are. Yang ketiga, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Lalu yang keempat, gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Selanjutnya, ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Untuk jenis atau tingkatan data nominal itu teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Yang pertama ada tes binomial dan yang kedua ada chi kuadrat dengan satu sampel. Lalu untuk jenis atau tingkatan data ordinal, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu rantes. Sedangkan untuk jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu t-test dengan satu sampel. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh dari rumusan masalah komparatif yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP BIK 4 dan non BIK 4. Nah, dari rumusan masalah tersebut terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, tidak mendapat perbedaan kualitas audit KAP BIK 4 dan non BIK 4. Yang kedua, kualitas audit KAP BIK 4 lebih rendah dibandingkan KAP non BIK 4. Yang ketiga, kualitas audit KAP BIK 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non BIK 4. Selanjutnya untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Untuk bentuk komparasi itu ada dua sampel dan komparatif sampel.
Untuk macam data interval rasio dengan 2 sampel, korelasinya yaitu t-test 2 sampel, sedangkan independennya yaitu t-test 2 sampel pun. Lalu untuk comparative sampel, korelasinya one way ANOVA dan two way ANOVA, dan untuk independen one way ANOVA dan two way ANOVA. Lalu dengan apabila macam datanya berupa nominal dengan 2 sampel, korelasinya yaitu McNemar. Sedangkan untuk independen itu Fisher exact dan C kuadrat to sampel. Lalu apabila komparatif sampel, korelasinya C kuadrat for K sampel dan Cochran K. Lalu untuk independen itu C kuadrat for K sampel. Dan apabila macam datanya berupa ordinal dengan 2 sampel, maka korelasinya sign test dan Wilcoxon match pairs. Lalu untuk independen itu ada median test, mean with new test, Kolmogorov-Smirnov dan Wolfowitz. Sedangkan untuk komparatif sampel, korelasinya ada Friedman, two-way ANOVA, dan untuk independen ada median extension dan Kurzweil-Walsh one-way ANOVA. Selanjutnya ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah, dari rumusan masalah tersebut, hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dan untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, untuk macam atau tingkatan data nominal, teknik korelasi yang digunakan adalah koefisien kontingensi. Sedangkan untuk macam atau tingkatan data ordinal, teknik korelasi yang digunakan adalah Spearman rank dan Kendall-Tau. Lalu untuk macam atau tingkatan data interval dan rasio, teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Dan yang terakhir ada hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh dari rumusan masalah hipotesis kausal adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Dan rumusan dari hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai metodologi penelitian, materi teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.